Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita belajar tentang materi mendalami iman kepada kitab-kitab Allah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Ada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasulnya. Isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akidah atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariah atau ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Yang ketiga, akhlak atau cara berpikir, bersikap, dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Yang kelima, kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia. Nah, kitab yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud mengakui syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Nah, kitab yang kedua diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai atau Bukit Tursiniyah pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isi-isi pokok kitab Taurat yaitu yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluknya. Yang ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan terakhir 10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Nah, kitab yang ketiga yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Injil, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan
pada abad ke-1 Masehi. Dan adapun isi pokok dari kitab Injil, yang pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu ada kitab Al-Qur'an, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi, diturunkan di Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur. Nah, adapun isi pokok dari kitab Al-Qur'an yaitu yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah dan muamalah, hablum minallah wa hablum minannas. Yang ketiga syariah atau hukum, yang keempat akhlak atau budi pekerti, yang kelima tarik atau sejarah, dan keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.